Oke, siap-siap ya, karena dunia pendidikan kita di Indonesia sepertinya bakal berubah total. Ada sebuah peraturan baru yang akan berlaku di tahun 2026, dan ini bisa dibilang cetak biru yang akan mengubah cara ruang kelas kita berfungsi selama ini. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini bagi para siswa dan juga guru. Eits, jangan mikir ini cuma sekedar dokumen birokrasi yang tebel dan ngebosenin ya. Ini adalah sebuah visi baru untuk pendidikan kita yang dituangkan dalam Permendikdasman nomor 1 tahun 2026. Anggap aja ini sebagai fondasi baru untuk masa depan belajar mengajar di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan di slide ini nih, jantung dari seluruh perubahan. Gimana kalau belajar itu bukan lagi sebuah beban, tapi sebuah proses yang punya makna mendalam, yang kita sadari tujuannya, dan bahkan terasa menyenangkan. Inilah filosofi yang jadi dasar dari setiap pasal di peraturan baru ini. Jadi gini, peraturan baru ini secara resmi menggantikan kerangka yang lama, dari tahun 2022. Kenapa? Ya, simpel aja. Karena dunia kan terus berubah, lari kencang banget. Dan cara kita belajar juga harus ikut beradaptasi biar nggak ketinggalan zaman. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami semuanya. Kita akan mulai dari kenapa sih ruang kelas perlu dirombak, lalu kita masuk ke 3 prinsip utamanya, terus gimana rasanya jadi siswa di dalamnya, peran baru para guru, dan terakhir, sistem umpan balik yang, wah ini revolusioner banget. Oke, kita masuk bagian pertama, merombak ruang kelas. Tapi, kenapa? Kenapa sesuatu yang udah berjalan selama puluhan tahun ini harus diubah? Yuk kita lihat alasan di baliknya. Nah, di sini kelihatan banget kan bedanya. Sistem yang lama itu dianggap udah mulai kaku dan ketinggalan zaman. Sementara standar yang baru ini dirancang biar lebih fleksibel, efisien, dan yang paling penting, relevan dengan dunia kita sekarang ini. Sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Seluruh kerangka baru ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama yang bakal mendefinisikan pengalaman belajar kita semua ke depannya. Dan inilah dia 3 pilar itu. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Coba deh ingat-ingat 3 kata ini. Karena 3 hal inilah yang akan jadi fondasi dari setiap interaksi di dalam kelas nanti. Pilar pertama, berkesadaran. Ini tuh soal mengubah pertanyaan dari apa yang harus saya pelajari menjadi kenapa saya mempelajari ini. Tujuannya simpel, biar kamu sebagai siswa paham tujuan belajarmu, jadi motivasinya datang dari dalam diri sendiri, bukan karena disuruh-suruh. Kedua, bermakna. Udah lupain deh pelajaran yang rasanya ngawang-ngawang dan gak ada hubungannya sama hidup kita. Ini tuh soal koneksi. Belajar fisika bukan cuma hafalin rumus di papan tulis, tapi ngerti gimana cara kerja ketapel. Belajar ekonomi bukan cuma teori, tapi gimana cara ngatur uang jajanmu sendiri. Dan yang terakhir, menggembirakan. Ini bukan berarti kelas jadi tempat main-main terus ya, tapi proses belajarnya itu harus positif. Harus ada tantangan yang bikin kita penasaran, bukan yang bikin stres. Dan suasananya harus memotivasi semua orang buat mau ikut serta. Oke, teorinya kedengaran keren ya. Tapi, apa artinya ini buat kamu yang tiap hari duduk di bangku sekolah? Gimana sih rasanya nanti berada di dalam kelas yang baru ini? Coba deh bayangin sebuah kelas yang ideal. Bukan lagi barisan meja yang kaku dan sunyi senyap, tapi sebuah ruang yang interaktif dan inspiratif. Di sini, kamu didorong buat berkreasi, buat mandiri. Intinya, kamu bukan lagi penonton pasif, tapi jadi pemain utama dalam proses belajarmu sendiri. Proses belajarmu nantinya akan ngelewatin 3 tahap penting ini. Pertama, kamu benar-benar memahami materinya, bukan sekedar menghafal buat ujian. Kedua, kamu belajar cara mengaplikasikannya di dunia nyata. Dan ketiga, yang sering banget terlewat, kamu diajak untuk merefleksikan apa yang udah kamu pelajari. Jadi intinya gini, perjalanannya itu jadi sama pentingnya dengan nilai akhir. Belajar itu bukan lagi sebuah balapan menuju garis finish, tapi sebuah petualangan untuk membangun hubungan yang lebih aktif dan lebih dalam dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tentu aja, untuk mendukung perjalanan siswa yang baru ini, peran guru juga harus ikut bertransformasi. Yuk kita lihat seperti apa peran baru mereka nanti. Peraturan ini juga mendefinisikan ulang peran guru dalam 3 tugas utama. Menjadi teladan atau keteladanan, menjadi pembimbing atau pendampingan, dan menjadi penyedia sarana belajar atau fasilitasi. Biar lebih gampang, kita jabarkan artinya ya. Keteladanan itu berarti guru nggak cuma ngajar, tapi juga jadi contoh perilaku yang baik. Pendampingan berarti mereka ada di sana buat mendukung dan membimbing kamu.
dan fasilitasi. Artinya mereka yang ngebukain jalan, nyediain sumber daya biar kamu bisa belajar dengan caramu sendiri. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan mungkin ini bagian yang paling transformatif dari semua peraturan ini, yaitu bagaimana proses pengajaran itu sendiri dievaluasi. Proses penilaian ini sekarang dimulai dari sumbernya, para guru itu sendiri. Jadi, lapisan pertama adalah refleksi diri, di mana setiap guru didorong untuk mengevaluasi metode mengajarnya secara jujur dan terbuka. Setelah itu, ada lapisan berikutnya, masukan dari rekan sesama guru dan juga kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk membangun budaya belajar bersama, jadi bukan cuma siswanya aja yang belajar, tapi para pendidiknya juga. Dan inilah perubahan terbesarnya. Untuk pertama kalinya, suara siswa menjadi bagian resmi dari evaluasi. Ya, bener banget. Kamu sekarang punya peran untuk memberikan umpan balik secara langsung terhadap proses pengajaran yang kamu terima di kelas. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah ekosistem belajar yang kolaboratif dan transparan, di mana siswa benar-benar menjadi pusatnya. Setiap orang punya suara, dan setiap orang punya peran penting. Jadi, peraturannya sudah ada, cetak birunya sudah jelas di depan mata. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana kita semua, guru, siswa, dan juga orang tua, bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi yang luar biasa ini menjadi kenyataan.